Nah, beliau juga ya ternyata sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Mahdoro. Di mana tuh? Di Bogor. Ya, jadi beliau ini banyak pengalamannya, luas pengalamannya dan ilmunya juga Masya Allah. Nah, karena mumpung ya kita lagi bersama nih, nah kita akan banyak tanya-tanya nih Ustadz nih. Ya, jadi yang pertama nih, nah kalau kita lihat ya hari ini tentang penyakit ya masyarakat kita ya atau lemahnya tentang umat Islam ini adalah salah satunya adalah tentang dunia pendidikan dan dunia kesehatan itu sendiri. Tapi kali ini yang kita bahas karena kita berhadapan dengan ahli praktisi pendidikan, nah kita bahas tentang dunia pendidikan. Nah, yang pertama, ini kan kita lihat pergeseran ya tentang masalah umat Islam ini tentang adab, etika. Ya itu kan banyak sekali yang terjadi ya. Kalau kita dulu zamannya kita mungkin ketika ada guru berdiri aja ngelihat kita langsung kita lari. Tapi kalau sekarang guru berdiri melotot malah gurunya digebukin. Nah, itu kira-kira kenapa tuh, Ustaz? Jadi problem yang hari ini dialami oleh umat Islam ya, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Ya kita harus akui memang ya umat ini sedang bermasalah. Betul. Ya dan ya sadar kalau umat ini bermasalah kan bukan satu hal yang kemudian ya menjadikan kita pesimis, namun justru minimal ada kesadaran. Ya kalau umat kita ini sedang tidak baik-baik saja, ya minimal orang itu kalau sakit itu merasa dirinya sakit. Nah karena kalau kemudian dia merasa dirinya sakit, dia akan mencari kesembuhan, ya dia akan mencari obat. Ya sama umat ini kalau kemudian kita merasa kita baik-baik saja padahal tidak, ya tinggal nunggu waktunya kita akan mati. Betul. Ya tapi kalau ya kita merasa kita ini sedang tidak baik-baik saja, nah maka ada apa sih? Betul. Ya umat ini, sehingga ketika tadi antum sebutkan beberapa hal yang memang itu salah satu penyakit yang dari situ kita bisa mendiagnosa memang ya umat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah ini kita harus telusuri. Dan memang ya muaranya nanti ada pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan sesama manusia ya dasarnya adalah hubungan dengan Allah. Nah sehingga kalau ya kita kembali kepada ya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai kurikulum pendidikan ya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mendidik generasi terbaik yang bahkan hasil didikannya bukan satu generasi tapi jaminannya 3 generasi. Ya khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nah ini sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang selanjutnya ya tabi'in, kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang selanjutnya lagi tabi'ut tabi'in. Nah, kita punya Al-Qur'an. Ya, kita punya Al-Qur'an dan dikatakan di dalam hadis ya Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat kaum-kaum dengan Al-Qur'an dan Allah menjatuhkan kaum-kaum yang lain disebabkan juga karena Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya. Nah, tadi yang ya murid tidak berada. Ya, kemudian ya banyak hal yang hari ini umat Islam terbelakang dan tertinggal di berbagai ya sektor kehidupan. Nah, kira-kira kita termasuk yang diangkat dengan Al-Quran ini atau yang ditenggelamkan, yang dijatuhkan? Nah, ini kan perlu kita ya lihat kembali sehingga ketika kita tahu umat ini mungkin kalau dikatakan ditenggelamkan atau dijatuhkan mungkin tidak ya. Tapi kalau diangkat juga belum. Ya, diangkat juga belum. Nah, sehingga kalau kita lihat ya para sahabat yang mereka ini secara sumber daya alam ya jadi Al-Quran kan turun di Mekah dan sekitarnya yang bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim ya beliau menggambarkan kondisi Mekah itu ya dengan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian keluargaku di satu lembah yang gersang di dekat rumahmu yang mulia. Jadi Mekah itu gersang. Nah makanya kalau kita bandingkan dengan negeri kita yang luar biasa ya, Masya Allah. Apa istilahnya? Ya tongkat saja dilempar jadi tanaman. Betul.
Ya, jadi kalau kita bandingkan, ya Mekah kondisinya seperti itu, kemudian kondisi negeri kita hari ini luar biasa. Betul. Ya, kemudian secara sumber daya manusianya Allah gambarkan ya di awal surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, Ya. kaum yang buta huruf. Jadi secara sumber daya alam minim, ya sumber daya manusia sangat tertinggal. Dan dua peradaban yang berkuasa saat itu Romawi dan Persia. Ya, yang sampai peperangan antar keduanya Allah abadikan di awal surat Ar-Rum. Ya, umat Islam hanya jadi penonton. Ya, penonton bukan berarti kemudian selamanya menonton. Ya, kita hari ini menonton. Ya, tapi kita perlu seperti sahabat yang dari penonton ya masuk ke panggung peradaban dan menjadi pemimpin peradaban dunia. Ya, nah cuma begini nih Ustadz nih, maaf kita potong. Nah, kalau kita dalam bab tentang penyakit, mendiagnosa itu sederhana. Tapi dalam dunia pendidikan hari ini, karakter masyarakat kita itu ada yang tahu bahwa dia sakit. Tapi ada yang pura-pura tidak tahu dan bahkan tidak sadar bahwa dia sakit. Nah, tapi ini bagaimana kita caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, terutama para orang-orang tua, terutama orang tua yang baru-baru nih ya, supaya generasi-generasi yang tadi Ustadz sampaikan itu bisa muncul. Artinya di mana generasi itu ada kembali memiliki keimanan yang baik, sensitivitas segala macam. Nah, kan hari ini kan tidak. Coba sekian banyak masyarakat mungkin ya kita lihat di lingkungan kita lah. Ya, di lingkungan kita. Coba sadar nggak mereka dengan akhirnya menyuruh anaknya itu hanya sekedar TikTok, joget-joget dan bangga. Dan itu kita temuin ya, kadang ibunya yang joget, anaknya yang fotoin, videoin. Nah, ini jadi memberikan ya vaksinasi ya kepada orang tua atau memberikan kesadaran kira-kira solusinya bagaimana bisa supaya mereka itu sadar bahwa kita ini lagi sakit gitu. Iya. Jadi orang sakit tapi tidak tahu kalau dirinya sakit. Ini kan sebetulnya dia seorang yang jahil. Seorang yang tidak tahu. Nah, makanya kita pun dapati masyarakat yang Nabi diutus kepada mereka ini kan masyarakat jahiliyah. Nah, sehingga untuk mengobati masyarakat jahiliyah itu ya memang perlu diluruskan cara pandangnya. Ya, karena dalam ya ilmu usul fikih itu jahil itu ada dua. Ya, ada jahil basyid, ini jahilnya sederhana. Dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, cukup dikasih pemahaman selesai. Tapi ada jahil murakkab. Ya, bodohnya itu kuadrat. Jadi yang dia yakini itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan ini agak sulit untuk nyeleneh lagi ya. Ya, untuk meluruskan yang demikian. Jadi isinya harus dibuang dulu, baru kemudian diisi dengan pemahaman yang benar. Nah, sehingga mungkin kalau kita kembalikan kondisi kita hari ini dengan kondisi di zaman Nabi ya hampir mirip, bukan berarti menyamakan masyarakat kita dengan orang-orang musyrik saat itu, bukan. Ya, tapi dari sisi ya kejahilan yang kemudian perlu diobati, ya cara pandang yang tidak benar. Ya, dan jahil di sini bukan berarti mereka orang-orang yang bodoh. Kita tahu orang-orang Arab yang Nabi diutus kepada mereka secara kualitas sastra bahasa kan luar biasa. Dan hari ini orang yang katanya pintar belum tentu bisa menandingi mereka secara sastra. Jadi mereka ini bukan orang bodoh dalam artian bodoh itu ya dalam tanda kutip goblok yang sulit untuk diajari, tapi ya cara pandang yang salah. Nah, makanya hari ini ya kira-kira kalau kita menyebutkan apa sih definisi sukses itu? Kan tadi apakah jadi TikToker, ya, apakah jadi YouTuber atau kemudian ya profesi-profesi yang lain yang dengannya itu kan mendatangkan banyak penghasilan. Nah, makanya cara pandang ini yang perlu kita luruskan. Jadi kalau orang tua memandang sukses itu ya hartanya banyak. Benar nggak yang demikian itu satu kesuksesan? Jadi kalau yang demikian itu adalah satu kesuksesan, ya Nabi nggak perlu diutus. Ya, orang-orang Arab itu kaya-kaya mereka, ya sukses dari segi finansial. Ya, tapi apa sih sukses yang benar-benar Allah inginkan? Nah, ternyata Allah menjelaskan. Ya, di Al-Qur'an itu tentang definisi kesuksesan. Jadi ada sukses di dunia, ada sukses di akhirat. Nah, sukses di dunia itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar.
Ya jadi kalau kemudian generasi hari ini pengen sukses, yaitu ukuran sukses itu kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, mau jadi apapun profesinya. Ya, dan sebenarnya Ustaz, ini banyak nih. Saya mengalami, saya pribadi juga mengalami, dan kita juga melihat kondisi masyarakat. Nah, terutama juga teman-teman kita yang mereka jadi pengusaha sukses, tapi akhirnya, akhirnya ya apa yang dia alami? Kecapean, lelah. Ya dia bilang apa ya? Capek banget, Ustaz. Kita nggak bisa bersama dengan anak, kita tidak bisa merasakan ini. Udah gitu juga anak juga pasti mencontoh kita. Ya sama kan, ketika kita misalnya kalian jangan megang handphone, tapi orang tua ketika di meja makan megang handphone, pasti dia akan melihat ayah atau abi, umi pakai. Nah, makanya kan di sini berarti butuh figur ya. Nah, makanya ini menarik nih buat para orang tua ya, yang dimanapun berada, bahwa ketika kita standarnya sukses hanya sukses di dunia, itu yang dapat hanya capek dan lelah. Ya kan Ustaz ya, pasti banyak kita akan merugi. Nah, karena apa? Banyak sekali yang kita hadapi ketika orang tuanya meninggal, anaknya boro-boro bisa nyolatin atau doain. Ya kan, akhirnya dia menganggap ya sudahlah, kita kasih ustadz aja untuk mendoakan segala macam. Nah, yang sedihnya lagi ketika kita tua nih, kalau kita nggak punya anak yang soleh atau yang soleha, pasti kita ujung-ujung dititip nih di panti jompo nih. Karena bagi mereka standarnya adalah udah urusin orang tua saya, kasih uang. Nah, karena apa? Yang kita lakukan juga dulu seperti itu. Ya, anak-anak kita yang penting kita kasih uang, ya cari sekolah yang bagus, seolah pendidikan itu selesai. Nah, ternyata kan dari kisah yang Ustaz sampaikan tadi, PR-nya itu bukan hanya selesai di sekolah, tapi juga harus keluarganya. Betul. Ya kan? Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, terus begini Ustaz. Ini menarik nih ya, semakin menarik semakin memanas nih ya kan. Nah, terus kita melihat ini. Ya, kalau kita tadi sudah bicara bahwa pendidikan itu mau tidak mau harus berdasarkan dengan keimanan. Nah, tapi kan di sini kan banyak juga pesantren-pesantren, yang pesantren Al-Qur'an banyak nih. Bahkan akhirnya ya Al-Qur'annya bagus, tapi ketika pelajaran-pelajaran umum yang didapatkan, karena nih banyak nih orang tua nih, mungkin saya mewakili, ya saya mewakili orang-orang tua di sana. Ya ketika anak saya misalnya mau jadi dokter, yang basicnya dia adalah Quran. Nah, pada saat ujian bingung. Ya, jangankan dia ketika mau kuliah, bukan dari SD ke SMP aja bingung. Nah, apa kata anak saya? Ya, ini ada apa ya? Angka kok di atasnya ada angka lagi. Nah, ini kan yang terjadi. Seolah-olah ya, ini seolah saya sebagai perwakilan tadi, seolah-olah ya pondok itu sudah tuntas dengan hanya mengajarkan Al-Qur'an, anak akan menjadi pintar. Nah, tapi apakah benar begitu konteks di dalam Al-Qur'an ataupun hadis ataupun dalam sejarah? Jadi cukup satu ilmu saja, nanti yang lainnya ngikut. Nah, gimana menurut Ustaz? Baik, ya jadi kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Ya jadi dikatakan Al-Qur'an ini yang dia hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia, juga petunjuk bagi orang-orang bertakwa, yang oleh ulama dikatakan sepertiga isinya itu kisah. Dan bahkan ada yang menghitung ya dengan standar yang berbeda untuk definisi kisah. Bahkan 3/4 isi Al-Quran adalah kisah. Nah, artinya apa? Allah itu membimbing kita dengan cara menghadirkan kisah-kisah ini. Baik, di Mushaf Al-Quran kalau kita buka dari awal, kita akan temukan kisah yang pertama. Nah, kisah yang pertama ini adalah kisah ayah kita semua. Ya, Nabi Adam alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 dan ayat-ayat yang selanjutnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah Muhammad ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Dan khalifah ini manusia. Ya, dan manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, di situ kalau kita ya lihat kisahnya, ya ada Nabi Adam, ya kemudian nanti ada malaikat, kemudian ada iblis. Nah, dari ketiga makhluk ini, kenapa Allah pilih Nabi Adam untuk menjadi khalifah? Kenapa tidak malaikat saja? Ya, atau kemudian ya makhluk yang lain, kenapa harus manusia? Nah, maka di sini kita harus tahu tentang ya peran manusia, tugas manusia ini apa. Nah, sehingga kalau di situ temanya adalah ilmu, ya karena malaikat kan ya mereka ketika Allah terangkan tentang karakter manusia itu yang nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, ya mereka bertanya,
Ya, mereka bertanya, ya kenapa Allah ciptakan ya seorang khalifah di muka bumi yang membuat kerusakan, yang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami itu bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Tapi Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Allah lanjutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Nah, apa maksud dari nama-nama semuanya ini? Ya, ternyata para ulama kita menerangkan nama-nama semuanya itu ya sebagai menafsirkan semua nama-nama benda yang ada di muka bumi. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita hitung secara tingkatan ilmu, nanti ada 3 ilmu. Ya, ada ilmu tentang Allah. Nah, ini nanti akan kita pelajari, ini kaitannya dengan iman tadi itu. Iya, iya, iya. Ya, kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ini ilmu syariat. Kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, ini yang tadi antum maksud, ya, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, yang mana nih yang harus kita ambil? Ya, apakah cukup iman saja atau minimal sampai ilmu syar'i, nggak perlu ilmu tentang ciptaan Allah, atau ya biar umat Islam ini ya bisa bangkit seperti Eropa bangkit dengan meninggalkan agamanya langsung lompat ke tingkatan ilmu yang ketiga. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, malaikat ini apakah punya ilmu tentang Allah? Ya, harusnya punya. Ya, makanya ketika ditanya oleh Allah tentang nama-nama benda, ya, mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi mereka tahu Allah al-alim, Allah tahu, mereka tahu Allah al-alim, mereka tahu Allah al-hakim. Apakah malaikat punya ilmu tentang perintah dan larangan Allah? Mereka punya juga. Ya, maka di surat At-Tahrim dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti mereka paham tentang perintah dan larangan Allah. Nah, ilmu apa yang tidak dimiliki oleh malaikat? Nah, ilmu tentang ciptaan Allah. Dan inilah yang membedakan Nabi Adam dengan malaikat, sehingga Allah pilih Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Nah, sehingga kalau kita memang benar-benar manusia anak keturunan Adam, nah yang kita pelajari harus 3 ini. Ya, dan harus berurut. Ilmu tentang Allah, kemudian ilmu tentang perintah Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, ini ilmu umum. Iya, 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 Masya. Jadi kalau kemudian tidak ketiga lapis ilmu ini, ya ini sebab umat Islam tertinggal hari ini. Iya, nah ini karena semakin asik nih Ustaz. Ini karena, tapi kayaknya nih ya kita nanti cut dulu, kita break dulu. Jadi kalau nggak begitu nanti orang akan jenuh melihatnya, ya kan. Tapi yang pasti ya, kita tadi di akhir tadi Ustaz Ali sampaikan bahwa ternyata kita tidak pernah menyalahkan tentang kurikulum yang sudah dibuat di pondok-pondok segala macam. Nah, tapi memang satu orang tua itu tidak semuanya pengen menjadikan anaknya itu hanya ahli syariah, ya kan? Tapi juga ya dia juga pengen tadi memahami tentang ilmu ciptaan Allah. Ya, artinya ilmu-ilmu umum. Nah, karena tadi ya bisa jadi anak itu pengen dijadikan seorang pebisnis, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sukses. Ya betul. Makanya kan ilmu yang pertama, yang kedua tadi dijalanin, baru yang ketiga. Jadi nggak bisa lompat, karena kalau lompat yang muncul adalah ahli ilmu yang sombong, karena dia lupa seolah-olah semuanya bisa dia dapat karena ilmu yang ketiga. Nah, jadi itu, jadi tetap kita tidak salahkan ya, tapi memang harus kita juga jeli. Nah, ini untuk para orang tua ya. Jadi kalau penasaran nanti di yang terakhir ini menarik lagi. Apa tuh? Kita akan mencarikan solusi bahwa ternyata ada pondok yang sederhana tapi menggabung semua keilmuan itu, luar biasa. Maka ikutin kita terus dan insya Allah kita bantu mencarikan solusi. Jadi anak soleh atau soleha, orang tua juga menjadi orang tua yang soleh dan soleha.